Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarisi Amsil. Di sini saya akan memberikan materi sistem pelumasan. Yaitu pada materinya yaitu apa itu sistem pelumasan, bagaimana prinsip kerja sistem pelumasan, dan apa fungsi pelumas, apa saja komponen sistem pelumas, dan bagaimana mendiagnosa gangguan-gangguan pada sistem pelumas. Nah, pada yang pertama itu, apa itu sistem pelumas? Nah, sistem pelumas adalah suatu sistem yang berguna untuk mengurangi keausan akibat gesekan dan sebagai pendingin serta peredam suara pada benda yang saling bergesekan. Nah, yang kedua itu bagaimana prinsip kerja sistem pelumas? Yaitu prinsip kerjanya yaitu pompa oli bekerja berdasarkan putaran poros engkol. Nah, pada pompa oli melakukan hisapan. Pompa oli melakukan hisapan oli dari oil pan, dan saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter oli. Kemudian oli melumasi komponen-komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasinya sendiri. Begitulah seterusnya sirkulasi pelumasan terjadi terus-menerus selama sistem pelumas bekerja dengan baik. Nah, apa saja fungsi sistem pelumasan? Yang pertama yaitu mengurangi keausan. Yang kedua yaitu mengurangi gesekan dan kehilangan tenaga yang diakibatkannya. Yang ketiga, memindahkan panas atau sebagai media pendingin. Yang keempat, mengurangi suara engine atau peredam suara mesin. Sebagai perapat, menyekat udara antara ring piston dan dinding silinder. Dan yang keenam yaitu membersihkan komponen mesin dan melindungi korosi. Nah, dan ke materi selanjutnya, jenis-jenis sistem pelumasan. Nah, yang pertama yaitu sistem pelumasan campur atau mix. Sistem pelumasan campur adalah salah satu sistem pelumas mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas oli campur dengan bahan bakar bensin, sehingga antara minyak pelumas dan bahan bakar bercampur di tangki bahan bakar. Cara kerjanya itu pada saat keran bensin yang pada nomor 2 ini dibuka, maka campuran bensin dan oli samping di tangki ini nomor 1 akan mengalir menuju karburator di sini, mengalir ke karburator pada nomor 3. Di karburator bensin, oli samping dan udara bercampur membentuk campuran yang homogen dan masuk ke dalam ruang engkol. Dan selanjutnya, campuran bensin dan oli samping akan melumasi bagian mesin yang berada di ruang engkol dan dinding silinder pada bagian nomor 4 ini. Nah, yang kedua yaitu sistem pelumasan auto-loop. Sistem pelumasan auto-loop ini bekerja dengan cara sama dengan oli samping atau campur masuk ke dalam ruang engkol dipompakan oleh pompa oli, sehingga penggunaan oli samping ini lebih efektif sesuai kebutuhan mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 2 tak. Oli samping atau campur yang masuk ke dalam ruang engkol
tergantung dari jumlah putaran dan pembukaan katup masuk. Nah, cara kerjanya itu saat mesin hidup atau handle gas ditarik, maka bensin mengalir ke karburator. Seiring dengan tarikan handle gas, pompa oli berputar yang menyebabkan oli samping di tangki terhisap dan ditekan menuju ruang engkol melalui saluran di belakang karburator. Bensin dan oli samping atau campur menjadi satu di belakang karburator, yang selanjutnya masuk ke dalam ruang engkol dan melumasi bagian-bagian yang bergerak. Nah, yang ketiga itu sistem pelumasan percik. Sistem pelumasan percik adalah sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Misal, poros engkol berputar sambil memercikkan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Dan cara kerjanya itu saat mesin hidup, poros engkol berputar. Bagian poros engkol yang menyerupai sendok membawa minyak pelumas. Dan akhirnya minyak pelumas memercik ke atas melumasi dinding silinder. Yang keempat itu sistem pelumasan tekan. Minyak pelumas di dalam karter dihisap dan ditekan ke dalam bagian-bagian yang dilumasi dengan menggunakan pompa oli. Sistem pelumasan ini sangat cocok untuk melumasi bagian-bagian mesin yang sangat presisi. Aliran minyak pelumas tergantung pada jumlah putaran mesin. Hal ini dikarenakan pompa oli diputarkan oleh mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 4 tak dan memiliki kelebihan pelumasan merata dan teratur. Minyak pelumasan yang telah melumasi bagian-bagian mesin akan kembali ke karter kembali. Dan cara kerjanya itu minyak pelumas di karter dihisap dan ditekan oleh pompa oli melalui strainer dan dipompakan menuju bagian-bagian yang dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian yang dilumasi akan kembali ke karter. Nah, materi selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu ada oil pump. Dalam sistem pelumasan, pompa oli atau oli pump berfungsi untuk menghisap minyak pelumas dari bak oli dan menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak dengan tujuan agar bagian-bagian tersebut dapat terlumasi dengan oli. Pompa oli ada dua macam, yaitu pompa oli model roda gigi dan pompa oli model trochoid atau rotor. Yang pertama, pompa oli model roda gigi. Pada model ini, roda-roda gigi terdiri dari gigi penggerak, drive gear, dan gigi yang digerakkan, driven gear. Berputar secara bersamaan untuk menghisap dan memompakan oli ke bagian mesin yang bergerak. Roda gigi ini terdapat di dalam pompa oli. Pompa oli model roda gigi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pompa oli tipe internal gear dan pompa oli tipe external gear. Gangguan-gangguan pada sistem pelumasan. Tekanan pada minyak. Yang pertama itu tekanan pada minyak pelumas terlalu rendah. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu kurangnya minyak pelumas di dalam karter saringan. Yang kedua, di area pompa, minyak pelumas telah tertutup oleh kotoran. Dan yang ketiga, pada pegas pengatur tekanan minyak pelumas sudah mengalami patah atau melemah. Dan keempat yaitu minyak pelumas terlalu encer. Yang kelima, tekanan minyak pelumas tidak stabil. Tekanan yang kedua itu tekanan pada minyak pelumas terlalu tinggi. Penyebabnya ialah pengatur pada tekanan minyak pelumas yang berupa katup dan pegas tersebut terjepit atau tersumbat. Dan juga pengatur tekanan minyak pelumas terlalu keras.
Nah, demikianlah materi yang dapat saya presentasikan pada eh, eh, pertemuan hari ini. Dan saya Alfarisi Amsyah, apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang tidak benar atau salah pemahaman, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.